mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh dalam kisah Pesanggerahan Keramat. Naskah karya Niki Kosasi dengan sutradara Indra Mahendra. Pada babak terdahulu diceritakan, Brahma menceritakan kisahnya kepada Mantili mengenai usahanya bersama Jaka Lumayung untuk menciptakan sebuah ilmu yang dapat mengungguli Ajian Waringin Sungsang. Semenjak dari mulai membaca sebuah buku karya tulisan Prabu Siungwanara yang berjudul Jalan ke Nirwana sampai kepada melakukan puasa selama 40 hari untuk mewujudkan pembersihan diri agar dapat menyamai bayi. Kipasi terus saja. Hasilnya sudah kelihatan. Napasnya mulai membaik. Bakti Guru. Dengan tekun, Arya Sanca, salah seorang murid Jaka Lumayung, mengipas-ngipas nasi panas yang mengepul agar uap panasnya merasuk ke dalam hidung Brahma. Jaka Lumayung duduk bersila di dekat tubuh Brahma yang terbaring, sedangkan semua murid-muridnya duduk melingkar. Mata mereka hampir tidak berkedip menatap Brahma yang membujur kaku di atas lantai rumah panggung yang besar dan panjang itu. Guru, habis. Uap panas dari nasi itu habis. Nasinya sudah dingin. Tuh lihat, tidak berasap lagi, Guru. Sudah, hentikan saja. Tidak usah dikipasi lagi. Baik, Guru. Masak nasi lagi, Guru? Tidak usah saja, sebab kita harus mematuhi pesan Brahma, yaitu uap panas dari nasi hanya cukup sekali saja. Setelah itu diberi minum air tajin. Air tajin? Iya. Kau pergi ke dapur, suruh si Mbok membuat bubur nasi. Lalu air tajinnya ditampung dan dibawa ke sini. Baik, Guru. Begitulah Mantili. Aku dirawat selama 40 hari sampai keadaan diriku pulih seperti sedia kala. Jadi perawatannya juga harus 40 hari, sama dengan masa puasanya? Iya. Perkembangannya sama dengan ketika menjalani puasa. Sikap pertama, aku duduk bersila. Kedua tanganku terkatup, menyembah. Persis pada hari yang ke-10, tanpa dapat dicegah, dan tanpa daya kuasa aku menahannya. Kedua tanganku terkulai dengan sendirinya. Tapi masih tetap duduk bersila. 10 hari kemudian, yaitu pada hari yang ke-20, kedua kakiku melorot jadi selonjor. Dan tubuhku terkulai lemas, tapi masih dalam keadaan duduk. Dan pada hari yang ke-30, aku roboh, tergeletak. Aku lemas sekali, meringkuk tanpa daya. Tidur miring? Iya, seperti orang yang tidur miring, meringkuk. Dan pada hari yang ke-33, aku terlentang, membujur, kaku, sampai selesai pada hari yang ke-40. Kakang terlalu nekat. Untung tidak mati. Terus? Aku dipindahkan ke rumah utama, digotong ramai-ramai, lalu diberi asap, uap panas dari nasi panas. Kenapa mula pertama harus pakai uap nasi? Nasi adalah makanan utama kita, sumber kekuatan bagi tenaga pada tubuh kita. Lalu, bagaimana kalau makanan utamanya bukan nasi? Maksudmu? Sebab saya dengar, bangsa-bangsa di kolong jagat ini tidak sama. Makanan utama bukan hanya nasi, tapi ada yang makanan utamanya gandum, jagung, sagu, dan sebagainya. Nah, apakah akan berbeda pula dalam pembangkitan tenaga pertamanya? Iya, aku kira begitu. Mungkin seandainya aku ini orang Mongol yang makanan utamanya gandum, maka begitu aku selesai berpuasa, aku harus diberi asap, uap panas dari gandum yang dimasak. Tapi karena aku orang Madangkara, maka nasilah makanan utamaku. Iya, terus? Setelah aku diberi uap nasi untuk memulihkan pernapasan, selanjutnya aku diberi makan,
ialah air tajin selama 10 hari. Maka dalam waktu 10 hari, aku sudah mulai bisa duduk. Tapi keadaanku masih sangat lemah. Kemudian makan bubur 10 hari juga. Hanya bubur, tidak pakai apa-apa. Pakai garam juga tidak boleh. Wah, bagaimana rasanya makan bubur nasi tidak pakai garam? Hambar. Saya kira pakai lawuh, ikan mas goreng, atau ayam goreng. Ya, setelah makan bubur, mulailah tenagaku sedikit demi sedikit mencuat. Dan pada hari yang ke-30, aku sudah bisa makan nasi, meskipun nasi yang lembek. Persis pada hari yang ke-40, aku benar-benar sudah sehat. Tenagaku kuat seperti semula. Dan mulailah aku kembali bisa makan dan minum, bebas sebebas-bebasnya. Lalu hasil dari semuanya itu apa? Apakah Kakang Brahma berhasil menciptakan sebuah ilmu? Tanpa harus aku ciptakan, maka ilmu itu sudah ada pada diriku. Loh, kok begitu? Iya, aku sendiri juga heran. Sebab tanpa aku sadari, di dalam diriku aku telah menyimpan sebuah ilmu yang tidak ada bandingannya. Kedahsyatannya tiada tara. Oh, ilmu apa itu, Kakang? Ilmu lampah lumpuh. Ilmu lampah lumpuh. Aneh sekali namanya. Sebab akan melumpuhkan lampah. Melumpuhkan lampah. Kau tahu artinya lumpuh? Tidak berdaya. Iya, benar. Lampah? Gerak-gerik, tingkah pola, atau sepak terjang. Nah, melumpuhkan lampah berarti? Membuat gerak menjadi tidak berdaya. Bagus, kau cepat mengerti. Tapi baru mengerti artinya saja, belum tafsirnya. Apa tafsirnya, Kakang? Bisa membuat musuh menjadi baik. Musuh kita menjadi baik? Iya, ilmu lampah lumpuh bisa membuat musuh menjadi baik. Oh, kenapa terbalik, Kakang? Terbalik? Menurut Kakang Brahma, bila seorang manusia bisa menjalani puasa selama 40 hari 40 malam, tidak makan dan tidak minum, maka dia akan menjadi suci seperti bayi yang baru lahir. Benar, Mandili. Tapi jangan diartikan sama persis seperti bayi yang benar-benar bayi lahir batin. Maksud Kakang? Memang, pada hakikatnya ilmu lampah lumpuh adalah ilmu mensucikan diri. Aku berhasil berpuasa 40 hari 40 malam. Oleh karenanya aku berhasil mensucikan diriku. Aku tetap Brahma. Wujudku manusia dewasa, sehingga aku bukan bayi. Hanya ibarat bayi. Kesimpulannya, di dalam diriku terdapat mujizat bayi. Mujizat bayi? Ya, di dalam diriku terdapat mujizat bayi. Dan mujizat bayi ini bisa aku tularkan kepada orang lain. Ditularkan? Ditularkan kepada orang lain yang mempunyai niat buruk terhadap aku. Dan hasilnya daripada itu akan terbalik. Terbalik. Wujudku adalah manusia dewasa, tapi rohaniku adalah mujizat bayi. Dan siapa orang yang terkena mujizat bayi dari aku, maka orang itu akan menjadi bayi pula. Lahirnya yang menjadi bayi, rohaninya tetap manusia dewasa. Bagaimana itu, Kakang? Saya belum paham. Begini. Syukurlah, aku gembira sekali melihat kau sudah sehat. Segar bugar dan tenagamu sudah pulih kembali seperti sedia kala. Terima kasih, Kakang Jaka. Selama saya menjalani puasa, Kakang Jaka bersama semua murid-murid Kakang telah mencurahkan perhatian, menjaga saya dengan seksama. Sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Tidak ada gangguan sedikit pun dari awal sampai akhir. Dan saya berhasil. Lupakan itu semua. Sekarang aku ingin tahu bagaimana hasilnya. Maaf, Kakang. Harus ada seorang musuh. Musuh? Lawan tanding. Gampang. Muridku banyak. Tentu mereka senang bisa jadi lawan tanding berlatih dengan kau. Justru sulit, Kakang. Sebab lawan tanding saya harus benci
dan dendam kepada saya. Dirasuki nafsu angkara murka dan berniat buruk terhadap saya. Wah, bagaimana mungkin? Semua muridku hormat kepadamu. Itulah sulitnya. Kecuali apa? Kecuali orang itu memiliki ilmu pamacan atau ilmu pancasona. Pamacan, pancasona. Orang yang punya ilmu pamacan bisa merubah dirinya seperti macan, menggeram-geram, menakutkan, dan akan menyerang siapa saja yang dekat dengan dahsyat. Sedangkan ilmu pancasona, dia bisa memanggil roh jahat, sehingga dirinya akan berubah menjadi manusia yang paling jahat. Wah, biasanya orang-orang Pajajaran yang pintar menguasai ilmu pemacan. Saya bisa, Guru. Kau, Dawil? Saya bisa ilmu pamacan, Guru. Iya, benar. Si Dawil asli orang Pajajaran. Pasti dia bisa ilmu pemacan. Baiklah, kau boleh mencobanya. Baik, Guru. Semua minggir. Buat arena pertarungan. Lingkaran. Mulai. Maaf, Tuanku Brahma. Saya akan bertarung dengan Tuanku. Silahkan, Dawil. Gempurlah aku. Jangan sungkan-sungkan. Serang dan binasakan aku. Bakti, Tuanku. Si Dawil jadi macan. Bukan main. Hebat sekali ilmu pamacan itu. Si Dawil adalah muridku yang pendiam, ramah tamah, dan lemah lembut. Sekarang berubah menjadi garang dan mengerikan. Kedua matanya merah menyala. 10 jari-jari tangannya mengembang. Keluar kuku-kuku yang panjang dan runcing persis cakar harimau. Telinganya jadi lebar, teracung ke atas. Mulutnya menggeram-geram mengeluarkan suara harimau. Dan tubuhnya membungkuk, siap untuk menerkam. Brahma tetap tenang, siap menanti serangan. Nah, si Dawil sudah mengejar. Dia menerkam Brahma dengan dahsyat, dan Brahma hanya mengangkat kedua tangannya, menyentuh badan si Dawil. Si Dawil roboh, hanya disentuh sedikit oleh tangan Tuanku Brahma. Si Dawil langsung terkapar, tidak bisa bangun lagi. Kakang Cakalumayu. Iya. Periksalah keadaan Dawil. Iya. Kenapa jadi begini? Kenapa, Guru? Si Dawil jadi lumpuh. Iya, benar, lumpuh. Tulang belulangnya jadi lemas. Rai Brahma, kau mempergunakan ilmu apa? Si Dawil jadi begini. Dia tergeletak tidak berdaya, lumpuh sama sekali. Hanya mulutnya yang masih mengerang-erang, tapi lemah sekali. Kedua matanya juga sangat redup. Dawil, cepat minta ampun. Bertobat. Jiwamu masih dikuasai nafsu angkara murka. Bertobatlah. Minta ampun dengan sungguh-sungguh. Kau tidak apa-apa, Wil? Tidak, aku tidak apa-apa. Bagus, kau tidak cedera sedikit pun. Iya, Guru. Saya sudah segar kembali. Tadi lemas, Guru. Lemas sekali. Rai Brahma, itukah hasil dari puasamu selama 40 hari? Benar, Kakang. Apakah nama ilmu itu? Saya beri nama ilmu lampah lumpuh. Ilmu lampah lumpuh? Ilmu lampah lumpuh? Wah, ilmu lampah lumpuh? Ilmu lampah lumpuh? Iya, sebuah ilmu yang bisa melumpuhkan lampah. Melumpuhkan lampah? Seperti yang Kakang Jaka lihat tadi. Lampah Dawil menjadi lumpuh ketika disentuh oleh tangan saya. Tapi setelah dia minta ampun dan bertobat, maka dia segera menjadi sembuh, segar bugar seperti semula. Tidak cedera sedikit pun, tidak mengalami luka dalam, juga tidak mengalami luka luar. Tetap mulus, seperti tidak terjadi apa-apa terhadap dirinya. Luar biasa. Kapan Rai Brahma menciptakan ilmu lampah lumpuh itu? Sebab sejak dari awal berpuasa sampai selesai kemudian sampai saat ini,
Siang malam aku amati terus-menerus, dan sama sekali tidak terlihat Rai menciptakan sesuatu. Ilmu lampah lumpuh bukan ilmu kadikjayaan, dan olah penciptaannya tidak sama dengan olah penciptaan ilmu kadikjayaan. Ilmu lampah lumpuh akan muncul dengan sendirinya, datang dan tumbuh, menyatu pada diri seseorang, sejalan dengan pelaksanaan puasa selama 40 hari 40 malam. Begitulah, Kakang. Oh, selamat Rai Brahma. Aku turut bahagia. Kau berhasil dengan sempurna. Terima kasih, Kakang Jaka. Begitulah, Mantili. Tanpa aku tahu, dan juga tanpa aku sadari, aku memiliki sebuah ilmu yang mengandung mujizat yang tiada taranya. Menurut Kakang, ilmu lampah lumpuh akan tumbuh di dalam diri seseorang di saat dia sedang menjalani masa puasa. Dan begitu selesai masa puasa 40 hari, sempurnalah juga ilmu lampah lumpuh itu di dalam dirinya. Iya, benar, Mantili. Lalu bagaimana dengan yang tidak dapat menyelesaikan masa puasa selama 40 hari? Sebab tentu tidak semua orang dapat bertahan puasa selama 40 hari 40 malam, tanpa makan dan tanpa minum sedikit pun. Pasti ada yang hanya kuat 10 hari, ada yang 15 hari, ada yang 30 hari dan sebagainya. Nah, apakah mereka itu juga di dalam dirinya akan tumbuh ilmu lampah lumpuh? Aku belum tahu pasti, sebab belum ada contoh. Tapi secara akal sehat, mestinya begitu. Artinya ilmu lampah lumpuh akan tumbuh pada diri seseorang sesuai dengan kekuatan dirinya di dalam menjalankan puasa. Kalau hanya tahan 10 hari, mungkin ilmu lampah lumpuhnya hanya sampai tingkat ke-10. Yang hanya kuat 30 hari, dia hanya memiliki ilmu lampah lumpuh tingkat ke-30. Begitu seterusnya. Kalau begitu, ilmu lampah lumpuh mencapai tingkat ke-40. Ya, bolehlah dikatakan begitu. Tapi kalau pakai tingkatan bertingkat seperti itu, rasanya agak kurang tepat. Sebab berbeda dengan ajian serat jiwa yang memang mengenal aturan tingkatan-tingkatan. Nah, sekarang habislah riwayat Kijara dan Lukina, tokoh sakti yang bangga dengan ilmu andalannya, ajian Waringin Sungsang. Meskipun naluriku mengatakan bahwa ilmu lampah lumpuh lebih tinggi dari ajian Waringin Sungsang, tapi kita jangan takabur. Sebab apa yang akan terjadi, kita tidak tahu. Iya, Kakang Brahma, tapi paling tidak cita-cita Kakang sudah terkabul. Kakang ingin memiliki sebuah ilmu yang tidak bersifat menghancurkan, tidak bersifat membinasakan, ilmu yang sama sekali tidak mengandung watak kekerasan. Iya. Contoh yang jelas ketika aku bertarung dengan Dawil yang mempergunakan ilmu pamacan adalah suatu bukti bahwa ilmu lampah lumpuh tidak berwatak menghancurkan. Lawan menjadi kalah, tapi tidak celaka, hanya menjadi lumpuh saja, tidak merasa sakit sama sekali. Dan kalau mau bertobat, maka dia akan sembuh, segar bugar seperti sedia kala. Brahma telah berhasil menemukan sebuah ilmu yang mengandung sebuah mujizat tiada taranya. Dia menamakannya ilmu lampah lumpuh. Sebuah ilmu yang lahir oleh penyucian diri seorang manusia dalam usahanya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga pada hakikatnya, ilmu lampah lumpuh adalah sebuah ilmu mensucikan diri. Sementara itu, Kijara dan Lugina berkeliaran di sekitar wilayah Kadipaten Palastra dengan tujuan untuk meringkus Juragan Lantang. Sialan, boleh juga si Juragan Lantang itu. Sudah 3 hari kita menjelajahi wilayah ini, tapi belum tampak batang hidungnya. Kalau besok tidak ketemu juga, kita akan masuk ke dalam batas kota Kadipaten Palastra. Ya, kita bergerak di malam hari memakai topeng tengkorak putih. Ya. Hei, itu suara apa? Ya, ada suara angin menderu-deru di angkasa. Ada badai lewat. Aneh, badai itu jauh sekali di angkasa. Suara gemuruh angin hanya terdengar sayup-sayup. Hei, itu apa? Sebuah benda aneh meluncur di angkasa. Seperti burung. Burung apa itu? Ya, bisa meluncur dengan cepat.
jauh di angkasa. Burung memang bisa meluncur di angkasa, tapi tidak akan setinggi itu. Ya, tinggi sekali, menembus awan. Apakah burung itu terbawa badai? Sepertinya tidak begitu. Sebaliknya lebih nampak burung itu memanfaatkan badai. Dia meluncur mengikuti arus badai. Ada suara kuda. Tadi ada suara badai dan seekor burung meluncur di angkasa. Sekarang ada suara ringgik kuda. Terdengar samar-samar. Suaranya di sebelah sana. Dari arah balik bongkah batu yang besar itu. Ya. Nah, meringkik lagi. Ya, kuda yang sedang makan rumput barangkali. Kuda kalau sedang makan tidak pernah meringkik. Dan suara ringkiknya lain. Seperti... Mungkin dia melihat harimau. Lalu meringkik-ringkik ketakutan. Tapi suaranya lain. Coba aku lihat. Ya. Mantili. Apa kabar Kijara, Rugina? Rupanya kudamu yang meringkik-ringkik dari tadi, ha? Si kumbang kudaku ini kangen sama kalian. Jadi dia meringkik-ringkik manggil kalian. Berdebah. Belum mati juga perempuan iblis itu. Umurku masih panjang bukan? Siapa yang menolongmu, ha? Kakakku sendiri, Brahma. Tepat dugaanku. Orang yang menyambar kau ketika kau sudah mau mati adalah Brahma. Mana dia sekarang? Ada. Tadi dia sudah melihat kalian dari angkasa menunggang burung Raja Wali. Oh, rupanya seekor burung yang kita lihat meluncur di angkasa jauh dan tinggi sekali itu burung Raja Wali membawa Brahma yang sedang mengintai kita. Ya, tapi beraninya cuma mengintai dari angkasa yang jauh tinggi. Mau turun mendekati kita dia tidak akan berani. Dia sudah kapok. Ajian Serat Jiwa Ilmu Kedikdayaan kebanggaannya sudah dihancurkan oleh Ajian Waringin Sungsang. Ilmu kedikdayaan punya kita. Tidak ada perkataan takut bagi Kakang Brahma. Kalau berani, kenapa melayang-layang di angkasa melulu? Dan biasanya burung Raja Wali tunggangannya itu kalau terbang selalu berteriak-teriak, berkauk-kauk. Tapi sekarang kok diam? Nah, pasti disuruh diam oleh Brahma. Karena takut terdengar oleh kami. Nah, itu dia datang. Nekat juga dia. Sudah kalah, masih berani datang. Selamat berjumpa orang-orang gagal. Senang sekali dapat bertemu lagi dengan tokoh-tokoh sakti Mandraguna. Mau apa aku mencari aku? Ada beberapa perkara yang harus kalian pertanggungjawabkan di muka Pengadilan Agung Kerajaan Madangkara. Oh, jadi kau mau menangkap kami? Iya, kalian berdua memang harus ditangkap. Sebab kalian adalah orang-orang Kuntala yang tidak mau menerima keadaan. Siapa yang sudi menjadi negara bawahan? Sudah sewajarnya Kerajaan Kuntala menjadi kerajaan bawahan Madangkara. Sebab kalah perang, tapi kami tidak menindas. Kalian lihat sendiri, Kerajaan Kuntala masih tetap kami biarkan untuk berdiri terus. Aku tidak menempatkan seorang pun pejabat orang Madangkara ditempatkan di Kuntala. Tapi kami harus mengirimkan upeti tiap tahun ke Madangkara. Nah, apa itu artinya? Kalau bukan sebagai tanda kami adalah taklukan Madangkara. Kau salah tangkap, sehingga kau menjadi salah mengerti. Upeti di sini bukan berarti sebagai tanda takluk, melainkan sebagai tanda setia, kesetiaan dalam persahabatan. Meskipun aku pernah melakukan penyerbuan ke Kerajaan Kuntala, dan Kuntala mengaku kalah, tapi aku tidak pernah menganggap Kerajaan Kuntala sebagai negara taklukan. Alasannya kenapa aku menyerang Kerajaan Kuntala, kalian sudah tahu. Nah, itulah makanya aku menganggap Kerajaan Kuntala tetap sahabatku. Tapi kalau tidak mengirimkan upeti lagi, berarti Kerajaan Kuntala memutuskan hubungan persahabatan dengan Kerajaan Madangkara. Kau pintar bicara, Brahma. Kau memutarbalikkan kenyataan. Kau pandai menutup-nutupi kedok dari perbuatanmu. Sehingga kemungkinan untuk punya dalih Kerajaan Kuntala ingin melepaskan diri dari cengkraman Kerajaan Madangkara tipis sekali. Kijara, kau tidak memandang sebelah mata terhadap keadilan yang aku berikan kepada Kerajaan Kuntala. Adil kau bilang? Apakah kau mau menutup mata terhadap nasib Kerajaan Kuntala? Dengar Brahma, Kerajaan Kuntala runtuh dan merosot
Dari sebuah kerajaan yang besar dan megah, sekarang menjadi sebuah kadipaten. Itu bukan salah aku, tapi karena salah urus. Salah urus? Para pimpinan pewaris tahta Kuntala yang tidak bisa mempertahankan kebesarannya. Kenapa kau tidak turun tangan? Bukankah kau seorang raja yang arif dan bijaksana, memiliki otak yang cemerlang, yang sanggup membuat suatu kerajaan menjadi hebat dan besar? Aku tidak berhak mencampuri urusan dalam kerajaan Kuntala. Aku hanya bisa memberikan saran dan nasihat. Tapi setiap saran yang aku sodorkan tidak pernah bisa berjalan dengan baik. Lalu apakah aku harus mencopot semua orang Kuntala yang memegang kekuasaan? Lalu aku ganti dengan orang-orang Madangkara? Apa kata kerajaan lain? Kerajaan Pajajaran, kerajaan Tanjung Singguru, kerajaan Japura, dan lainnya tentu akan menuduhku sebagai seorang yang rakus dan serakah. Nah, aku tidak mau seperti itu. Bisa-bisa mereka memutuskan hubungan dengan aku. Wah, aku tidak mau persahabatanku dengan kerajaan Pajajaran putus. Sebab berarti aku bunuh diri. Kerajaan Madangkara akan dikucilkan dan lambat laun akan hancur. Kau kalah, Ki Jara. Makanya, kalau belum ahli dalam soal ketatanegaraan, jangan mimpi untuk bisa memiliki sebuah kerajaan. Sangat sukar dan mustahil. Aku memang bukan ahli tata negara, Mantili. Tapi aku sebagai orang Kuntala, aku berhak memikirkan nasib kerajaan Kuntala. Memikirkan nasib itu bagus, tapi jangan lantas mau merusak kerajaan lain. Apapun alasannya, yang menyebabkan kerajaan Kuntala begitu adalah kerajaan Madangkara. Jadi kau tetap bertekad untuk meruntuhkan kerajaan Madangkara? Iya. Nah, kau saat ini sedang berhadapan dengan Raja Kerajaan Madangkara. Silahkan dengar, bagaimana keputusan Raja Madangkara? Bagaimana, Brahma? Aku sebagai Raja Kerajaan Madangkara dapat mengerti apa yang menjadi keinginan Ki Jara. Tapi keinginannya itu tidak didasari oleh pemikiran yang matang. Semata-mata hanya terdorong oleh rasa sakit hati. Nah, sekali lagi aku sarankan, lebih baik batalkan semua rencanamu itu. Ki Jara tidak pernah mundur, Brahma. Sekali dia melangkah, pantang surut. Baiklah. Di sini aku tidak berbicara sebagai Brahma, tapi sebagai Raja Kerajaan Madangkara. Dan karena perbuatanmu dapat membahayakan Kerajaan Madangkara, maka kau, Ki Jara, dan kau, Lugina, akan aku tangkap. Mau menangkap kami dengan apa? Apa kau belum sadar bahwa Ajian Sratiwa kebanggaanmu itu berada di bawah Ajian Waringin Sungsang? Aku pernah berkata kepada kalian bahwa ilmu andalanku yang merupakan sebagai pamungkas bukan Ajian Sratiwa. Baik, aku ingin tahu seperti apa ilmu pamungkas kau itu. Mantili, kau bawa Lugina ke tempat yang agak jauh. Tenangkan dia di sana. Beres. Bangsat, kau tidak memandang sebelah mata padaku. Lugina, aku tahu kau juga sangat dijaya. Tapi kau juga harus sadar, tingkatanmu berada di bawah Ki Jara. Jadi kau aku serahkan kepada Mantili. Sebab yang aku inginkan saat ini adalah Ki Jara. Bangsat. Ayo Lugina, kita main-main di sebelah sana. Aku bersumpah, hari ini aku akan memisahkan kepala kau dari badanmu, Mantili. Aku ladeni. Brahma, terus terang, aku hormat dan kagum kepada kau. Sebab kau seorang raja yang berhasil. Dan sebagai manusia, kau adalah manusia yang lengkap. Tapi kau orang Madangkara dan aku orang Kuntala. Jadi kita adalah musuh. Aku tidak menganggap orang Kuntala sebagai musuh. Tapi kalau kau menganggap aku adalah musuhmu, aku tidak keberatan. Baik. Baik. Mari kita mulai. Lugina, ayo kita mulai. Katanya kau ingin mematahkan leherku. Diam kau. Untuk membunuhmu sangat gampang. Tapi tunggu sebentar. Aku ingin menyaksikan dulu pertarungan nyata Ki Jara dan Brahma. Apa kau tidak bosan melihat Ajian Waringin Sungsang yang seringkali diperagakan oleh Ki Jara? Aku bukan mau melihat Ajian Waringin Sungsang.
sebab sudah pasti akan menang. Aku hanya ingin menyaksikan kematian kakakmu, Brahma. Sebab hari ini adalah kematian Brahma Kumbara, Raja Agung Madangkara. Oh, begitu? Baiklah. Pertarungan kita ditunda dulu. Mari kita sama-sama menyaksikan pertarungan Ki Jara melawan Kakang Brahma. Ki Jara sudah mengambil ancang-ancang. Suatu sikap dari pengerahan Ajian Waringin Sungsang. Kedua kakinya perlahan-lahan diturunkan. Kaki kanan ditekuk membentuk siku-siku. Kaki kiri terus turun sampai lututnya menyentuh ke tanah. Tangan kiri menyilang di depan dada. Dan tangan kanan merenggang ke arah luar, membentuk siku-siku pula. Sombong benar Brahma itu. Ki Jara sudah siap untuk menerjang. Dia masih tenang-tenang saja, berdiri santai. Buat apa ngotot? Alah, kakak kau itu sok, padahal hatinya ketakutan. Tapi aku heran juga kepada Brahma. Sudah tahu kalau Ajian Serat Jiwa itu kalah oleh Ajian Waringin Sungsang, masih saja berani bertarung. Lugina, kau perhatikan dengan seksama. Brahma itu sedang mengerahkan ilmu apa? Apalagi kalau bukan Ajian Serat Jiwa. Kau keras kepala. Sudah berkali-kali dikatakan ilmu pamungkas Brahma bukan Ajian Serat Jiwa. Jangan mengada-ada. Kau kira aku tolol? Aku tahu benar. Orang-orang Madangkara sangat membanggakan Ajian Serat Jiwa. Sebab memang pada kenyataannya, Ajian Serat Jiwa adalah ilmu kedikjayaan yang paling tinggi pada zaman ini. Jadi kalau kau atau Brahma berkata bahwa masih ada ilmu simpanan yang lain, yang lebih tinggi dari Ajian Serat Jiwa, itu hanya omong kosong. Itu hanya untuk menakut-nakuti kami. Ya, terserah kau. Yang jelas, hari ini aku akan menyaksikan runtuhnya sebuah ilmu kadikjayaan kebanggaan keturunan Kanjeng Adipati Natasuma, yaitu Ajian Waringin Sungsang, yang akan dihancurkan oleh ilmu lampah lumpuh. Apa? Ilmu lampah lumpuh? Nah, kau baru dengar bukan? Ya, aku juga tahu. Kau kenal betul dengan sebuah ilmu yang dimiliki oleh Brahma, Ajian Gelang-Gelang, Ajian Bayu Bajrah, Ajian Tapak Saketi, dan yang paling tinggi adalah Ajian Serat Jiwa. Padahal masih ada ilmu simpanan yang sangat dirahasiakan. Ialah ilmu lampah lumpuh. Seorang pun tidak ada yang tahu kecuali aku. Karena aku adiknya. Omong kosong. Lihat saja sendiri. Nah, Ki Jara sudah mulai. Dia akan melakukan serangan. Ki Jara kalah. Ki Jara berkelibat cepat sekali menerjang ke arah Kakang Brahma. Dan dengan kekuatan yang hebat, tubuh Ki Jara membentur ke tubuh Kakang Brahma. Kedua tangan Kakang Brahma terangkat. Dan hanya dengan sebuah usapan yang lembut, Ki Jara tumbang, roboh, dan terkapar di tanah. Keparat, kau membunuh Ki Jara. Ya! Lugina yang melihat Ki Jara roboh dengan kemarahan yang meluap-luap menyerang Brahma. Tapi hanya dengan sekali usap disentuh oleh tangan kirinya, Lugina langsung roboh, tubuhnya mengelosor ke tanah. Seluruh tubuhku menjadi lemas. Aku tidak bisa menggerakkan tubuhku sama sekali. Brahma, kau memang manusia istimewa, Brahma. Aku tahu benar, kau tidak mempergunakan Ajian Serat Jiwa. Entah ilmu apa yang tadi kau pergunakan. Aku sekarang menjadi orang yang lumpuh. Daripada jadi orang lumpuh, lebih baik mati. Bunuhlah aku, bunuhlah aku. Brahma, kau menang. Bunuhlah kami, Brahma. Ki Jara, Lugina, pantangan bagiku membunuh musuh yang sudah tidak berdaya. Aku tidak mau jadi orang lumpuh, Brahma.
Alangkah hinanya menjadi manusia yang tidak berguna, sia-sia. Kau tidak terluka dalam, juga tidak terluka luar. Kalian tidak cedera sedikit pun. Kalian hanya lumpuh. Jadi kalian bisa cepat sembuh, kembali kuat seperti semula, asal kalian mau bertobat. Bertobat mengakui semua kesalahan, dan berjanji tidak akan berbuat seperti itu lagi sampai kapanpun. Aku mengerti kau malu, atau pula kau tidak mau merendahkan dirimu terhadap aku. Dengar, Kijara, Lugina, kalian jangan bertobat dan minta ampun kepadaku. Tapi bertobatlah, minta ampunlah kepada Hyang Widi. Percayalah, kalian akan kembali segar bugar seperti sedia kala. Kijara, Lugina, sekali lagi aku katakan, tidak satu kekuatan pun yang akan dapat menyembuhkan kalian dari kelumpuhan. Tidak akan ada orang lain yang sanggup melakukannya, kecuali diri kalian sendiri. Maka dari itu bertobatlah. Mohon ampun, niscaya kalian akan sembuh. Kenapa harus malu mengakui kesalahan? Aku tidak akan memperolok-olok kalian. Sebab apa untungnya? Kalian harus menolong diri kalian dengan hati yang bersih. Aku bertobat. Begitu Kijara dan Lugina selesai bertobat, perlahan-lahan mereka bangun, terus duduk dan berdiri. Mereka sudah sembuh, sudah tidak lumpuh seperti tadi. Tanpa disentuh lagi oleh Kakang Brahma, mereka sembuh dengan sendirinya. Benar-benar ajaib. Kijara dan Lugina berdiri di hadapan Kakang Brahma dengan menundukkan kepala. Ya, mereka malu atau sungkan. Kalian tidak perlu merasa malu terhadapku. Aku adalah manusia biasa. Bukan aku yang menyembuhkan kalian, tapi Hyang Widi. Kepadanya kalian harus pasrah. Terima kasih, Brahma. Terima kasih, Brahma. Sampaikanlah ucapan terima kasih kalian kepadanya. Sebab dialah yang kuasa atas hidup dan mati segala makhluk penghuni jagat, serta alam semesta. Dialah Sang Maha Pencipta yang kuasa atas diri kalian. Kau seorang raja yang luhur budi. Aku merasa kecil berdiri di hadapanmu. Ya, kami kalah karena kami salah. Ya, kami bersumpah tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Tapi kalian tetap bersalah. Sebab aku yakin akibat perbuatan kalian pasti saat ini ada akibatnya pada pekerjaan raksasa yang berjalan di kerajaan Madangkara. Nah, kalian harus dihukum. Kami pasrah. Sekarang kami adalah tawananmu. Kalau kalian benar-benar pasrah, pasti kalian sudah tahu apa yang harus kalian lakukan untuk menghentikan apa-apa yang telah kalian perbuat di dalam pekerjaan raksasa itu. Baik, sekarang juga aku berangkat ke Madangkara. Aku hentikan pekerjaan terkutuk itu. Kakang Brahma, apa kira-kira yang akan diperbuat oleh Kijara dan Lugina? Tentu mereka akan menangkap orang-orang yang mereka susupkan. Artinya mereka akan menangkap orang-orangnya sendiri. Termasuk Den Banga, ahli pembuat bangunan nomor 1. Iya, tentu saja. Dan juga Bukarti serta Ki Demang Cempaka. Kalau mereka berkhianat? Maksudku, Kijara dan Lugina pura-pura bertobat karena ingin sembuh dari lumpuh, terus bersedia mengamankan anak buahnya. Padahal mereka terus kabur dan tidak kembali lagi. Iya, kemungkinan seperti itu bisa saja terjadi. Tapi hanya terbatas pada melarikan diri saja. Sebab untuk membina kekuatan lagi, mereka akan berpikir 2 kali. Tidak mudah menghimpun kekuatan untuk melawan kita. Mereka harus bekerja bertahun-tahun, mengumpulkan ribuan orang, lalu berlatih perang untuk dapat mengalahkan angkatan perang kita. Dan itu tidak mudah. Lagi pula aku lihat, bakat untuk itu tidak ada pada diri Kijara ataupun Lugina. Kemudian mereka akan melawan kita secara halus. Bahkan terlalu sukar, sebab kita sudah tahu siapa mereka. Kalau mereka menempuh cara-cara pendekar, tidak menghimpun kekuatan apa-apa, melainkan mesudiri, mencari ilmu kadikjayaan baru yang mungkin saja dapat mengalahkan ilmu lampah lumpuh. Ya, kalau mereka menempuh jalan yang biasa ditempuh oleh para pendekar, maka aku pun seorang pendekar. Jadi tidak ada yang perlu dicemaskan, bukan? Iya, Kakang Brahma. Bongkar! Bongkar semuanya! Bongkar! Jalanan macam apa ini, Belum setahun sudah rusak. Dilewati oleh hanya sebuah pedati yang bermuatan 100 kaki. Jebol! Sudah, Kandang Tumenggung. Sini, aku lihat. Bedebah yang dipakai membuat jalan ini. Bahan apa, Ini bukan bubukan batu, tapi tanah campur pasir. Panggil lagi Sulpa, cepat.
Baik, Kanjeng. Kanjeng Tumenggung, juragan aku supa tidak ada, Kanjeng. Hah? Tidak ada? Ya, Kemana? katanya sedang ke desa Upih, Kanjeng. Mau apa dia ke sana? Seharusnya dia tetap siaga di sini, ha? Sebab penanggung jawab pembuatan jalan ini adalah dia. Dia harus tetap berada di tempat ini. Sudah, kalau dia datang, suruh menghadap kepada aku. Baik, Kanjeng. Aku mau memeriksa jembatan. Baik, Kanjeng. Ojing, mau apa Kanjeng Tumenggung Adisanta itu? Tidak biasanya datang ke tempat pekerjaan kita. Mau memeriksa jembatan. Kelihatannya beliau sedang marah. Ya, memang, tadi juga sudah di gardu 1, beliau marah-marah. Sebab pembuatan jalan di sana tidak beres. Oh, tidak beres. Ojing, Jawab, Kanjeng. mana linggis? Ini, Kanjeng. Bongkar alas tiang jembatan ini. Bongkar sedikit saja ya. Baik, Kanjeng. Sudah, Kanjeng. Mana? Aku lihat. Keparat. Alas tiang utama jembatan ini bahannya apa? Ha? Pasir dicampur tanah tanpa pakai jerami. Benar-benar sinting. Juga tiang ini. Ini kayu apa? Ha? Gila. Kayu cenceng. Panggil Mahdiran. Juragan Mahdiran sedang pergi ke kota, Kanjeng. Keterlaluan. Semuanya tidak ada di tempat. Hentikan semua pekerjaan. Pembuatan jalan dan jembatan dihentikan untuk sementara. Sampai ada perintah dari aku. Kanjeng Tumenggung Adisanta. Den Banga, masuk. Anda sudah melakukan pemeriksaan pada pembuatan jalan tahap pertama dan jembatan tahap pertama juga? Wah, sudah, Kanjeng. Bagaimana hasilnya? Wah, bagus, Kanjeng. Semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Kalau cuma untuk mengejar ketepatan waktu, itu mudah, Den Banga. Tapi mutu pekerjaan itu sendiri sangat diabaikan. Maksud Kanjeng? Pembuatan jalan dan jembatan semuanya tidak beres. Tidak beres? Pembuatan jalan itu hanya lapisan atasnya saja yang memakai bahan bubuk batu dan lumpur jerami. Sehingga kelihatan mulus sekali. Tapi hanya tipis sekali. Sedangkan di bawahnya pasir campur tanah dengan perbandingan 10 dan 1. Oh, benarkah? Aku uji pakai pedati. Dengan muatan batu 100 kati, dan jalan itu retak. Rencana jalan itu harus mampu dilewati pedati dan gerobak seberat 300 kati. Den Banga, tapi oleh pedati dengan berat 100 kati sudah retak. Nah, bagaimana itu? Juragan Akil Supa harus dipanggil. Dialah yang diserahi pembuatan jalan itu. Sayang, dia tidak ada di tempat. Jembatan juga sama. Pakai kayu jenjeng. Kayu jenjeng? Alasnya juga pasir campur tanah. Dengan perbandingan 10 berbanding 1. Juragan Mahdarin harus dipanggil. Dialah yang diserahi pembuatan jembatan. Dia juga tidak ada di tempat. Den Banga, Anda sebagai pimpinan seluruh pekerjaan raksasa, saya perintahkan untuk menghentikan semua pekerjaan. Dihentikan? Dan juga semuanya dibongkar. Dibongkar? Jalan dan jembatan yang sudah jadi itu, semuanya dibongkar. Lalu dibuat lagi. Yang baru dan yang benar. Apa tidak salah, Kanjeng? Maksudmu? Biaya akan menjadi berlipat ganda, Kanjeng. Selain itu, akan rugi waktu dan tenaga. Semuanya jadi mundur tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Aku tidak peduli. Daripada jalan dan jembatan itu mutunya tidak karu-karuan.
Ingat, Den Banga, pekerjaan raksasa ini bukan untuk dipakai sebulan 2 bulan saja, atau setahun 2 tahun, tapi untuk selamanya. Untuk diwariskan kepada anak cucu bangsa Madangkara. Jadi pembuatan jalan, pembuatan jembatan, pembuatan taman pelancongan, pembuatan pesanggerahan keramat di Gua Pantai Selatan, semuanya harus sempurna, sempurna. Cukup sekian dari saya. Silakan Anda kembali ke tempat tugas. Daulat Kanjeng Tumenggung. Gawat juga nih. Kemarin Tumenggung Adisanta memeriksa pekerjaan kita. Iya, 2 orang anak buahku laporan. Tumenggung Adisanta marah-marah. Dia sendiri yang membongkar jalanan pakai linggis. Jembatan juga, tiang dan alasnya dibongkar oleh beliau. Dan Den Banga pasti dipanggil oleh Tumenggung Adisanta. Kita juga dipanggil, tapi kita ngumpet. Nah, itu Den Banga tuh. Iya, wajahnya muram. Gawat juga nih, bisa-bisa kita dicaci maki oleh beliau. Waduh, kalian ini bagaimana? Habis aku dimaki-maki oleh Tumenggung Adisanta. Bukankah rencana kita memang begitu, Den? Membuat jalan dan jembatan yang kekuatannya seperti itu. Tapi kalian terlalu cepat dan terlalu ceroboh. Waduh. Kalian keterlaluan, menyolok sekali. Seharusnya dikerjakan secara perlahan-lahan dan jangan menyolok seperti itu. Dengan campuran pasir dan tanah berbanding 10:1, lalu adukan jerami tanpa dicampur dengan bubuk batu. Jelas sekali kalian mengambil untung terlalu besar. Kalian ceroboh. Sudah terlambat. Ki Jara. Kebetulan kau datang, Ki Jara. Kami sedang dalam kesulitan. Pekerjaan kita ketahuan belangnya oleh Tumenggung Adisanta. Hentikan semuanya. Hentikan. Memang itu juga disuruh dihentikan oleh beliau. Tapi kita jadi rugi sebab semua biaya dibebankan kepada kita. Keuntungan yang sudah nampak di depan mata jadi terbang sebab kita harus mulai lagi dari awal. Tidak usah dikerjakan lagi sama sekali. Loh, maksud Anda? Aku, Lugina dan Bukarti sudah ditangkap oleh Tuanku Brahma. Hah? Ditangkap Brahma? Tuanku Brahma sudah tahu siapa aku dan siapa kalian. Maka dari itu, kita semuanya harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Mbok, Daulat dan Ayu. bereskan ini, bawa semuanya ke belakang. Daulat dan Ayu. Bukarti kemana saja ya, Mbok? Kok tiba-tiba menghilang dan sudah lama tidak datang ke sini? Saya hanya dengar kabar selentingan saja, Den Ayu. Katanya Bu Karti sudah pindah ke Kadipaten Kuntala. Kenapa dia pindah dengan mendadak, Mbok? Apa yang telah terjadi dengan dia? Entahlah, Den Ayu. Wah, itu Kanda Tumenggung datang. Lekaslah kau ke belakang. Daulat dan Ayu. Ini gara-gara kau, Dinda. Loh, datang-datang marah. Ada apa ini? Dinda dulu yang mengusulkan supaya aku mengangkat Den Banga menjadi pimpinan pekerjaan raksasa. Memangnya kenapa, Kanda? Pekerjaan raksasa itu semuanya tidak beres, acak-acakan. Dia kan seorang ahli. Namanya sudah terkenal sebagai ahli pembuat bangunan kelas 1. Buktinya tidak karu-karuan begitu. Mungkin Kanda hanya mendengar laporan dari bawahan saja dan belum membuktikannya sendiri. Dinda, aku sendiri yang turun, terjun ke lapangan. Anak buahnya barangkali yang tidak beres. Dengan begitu, dia tidak becus memilih anak buah. Sebab orang-orang yang diserahi pekerjaan itu, semuanya tidak beres. Mana Bukarti? Kok tanya sama saya? Karena dialah yang mempengaruhi kamu agar kau mendesak aku untuk memakai Den Banga. Sudah lama dia tidak kemari.
Pasti dia sudah kabur sebab takut diminta keterangannya tentang Den Banga yang ternyata ahli bangunan petualang. Ya, Den Banga modalnya besar. Masa dikatakan ahli bangunan petualang? Dia banyak memberikan pinjaman modal kepada para ahli bangunan petualang. Orang-orang tukang membuat bangunan yang tidak punya modal, dia kasih. Kemudian semuanya berlomba-lomba mencari keuntungan. Mereka bukannya memikirkan bagaimana bekerja dengan baik, membuat jalan, jembatan, dan bangunan lainnya dengan mutu yang paling baik. Tapi yang diributkannya keuntungan melulu. Akhirnya pekerjaan raksasa itu jadi acak-acakan, sebab semuanya mengejar keuntungan semata. Oh, laporkan saja kepada Paduka Pati Gotawa, biar semuanya ditangkap. Sekarang kau enak saja bicara begitu, Dinda. Tapi ketidakberesan sudah terlanjur terjadi. Ya, meskipun baru tahap awal, tapi sangat merugikan, terutama dari soal waktu yang terpaksa mundur. Kembali dari permulaan sekali. Saya kan tidak tahu kalau Den Banga itu seorang ahli pembuat bangunan petualang. Saya pikir dia memang hebat, cuma karena takut tidak terpilih, lalu mendekati saya agar saya mengajukan dia kepada Kanda. Makanya berkali-kali aku bilang Dinda, jangan mudah silau oleh gemerlapnya harta duniawi. Mulut orang memang manis, padahal penuh racun berbisa. Siapa itu yang datang? Oh, Senopati Indra Kumala. Pasti dia dari istana. Dan aku dipanggil oleh Paduka Pati Gotawa. Selamat siang, Tumenggung Aji Santa. Selamat siang, Senopati Indra Kumala. Tumenggung dipanggil ke istana menghadap kepada tuanku Baginda Brahma Kumbara. Tuanku Brahma? Benar, Tumenggung. Beliau sudah datang? Tadi malam tuanku Brahma datang. Habislah aku. Tumenggung Aji Santa mendadak wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar, menggigil ketakutan ketika mendapat panggilan dari istana. Tumenggung Aji Santa sebagai ketua pekerjaan raksasa yang menjadi penanggung jawab dari seluruh pekerjaan raksasa tersebut harus mempertanggungjawabkan ketidakberesan di dalam pelaksanaan pekerjaan raksasa itu. Sejalan dengan itu, Ki Jara yang rupanya benar-benar sudah bertobat dan menyadari semua kekeliruannya secara diam-diam mengadakan pembersihan. Semua orang-orangnya yang dulu diselundupkan ke dalam pekerjaan raksasa itu, termasuk Den Banga sendiri, telah diamankannya. Bagaimanakah nasib pekerjaan raksasa itu selanjutnya? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio ini.